Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Saudara-saudara sekalian, para pemirsa NU online yang saya hormati, saya banggakan, yang dirahmati Allah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmatnya kita bisa hadir kembali di dalam majelis taklim, majelis ilmi ini. Walaupun sudah agak lama kita terputus, terkondisikan oleh keadaan sehingga kita belum ngaji lagi. Kita lanjutkan pengajian kita Lubabul Hadis ini. Sekarang hadis yang berikutnya, hadis yang hampir terakhir, 2 atau 3 terakhir sebelum dalam bab 1 ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, wa qala lan usdawuh sapa sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi, muga-muga rahmat Allah lan takdime ing atase beliau wasallam lan uga keselamatan. Dawuh, man akrama aliman faqad akramani, wa man akramani faqad akramallah, wa man akramallah fa ma'wahul jannah. Man sapa wonge akrama kang mulyaake aliman ing wong alim, faqat akramani mongko temen-temen wong iku wis mulyane ingsun. Maksudnya barang siapa yang memuliakan seorang yang alim dengan kriteria yang kemarin sebut alim, itu berarti ilmunya itu sudah selain masuk di akalnya, masuk di hatinya, juga masuk di seluruh anggota tubuhnya, sudah menjadi seni, menjadi dirinya. Itu berarti memuliakan Nabi Muhammad juga, karena ilmu itu masternya itu atau pertamanya itu masuknya ke beliau. Sehingga atau bisa dikatakan karena isinya orang yang alim itu ya ilmu, isinya ilmu itu adalah sesuatu hakikat yang berasal dari Nabi Muhammad, dari Allah terus lewat Nabi Muhammad. Waman akramani lan sapa wonge akramani kang mulyane ingsun, faqat akramallah mongko teman-teman wis mulyane sapa wong mau Allah ing Gusti Allah. Berarti memuliakan Allah karena ilmu itu dari Allah, bahkan ilmu itu adalah sifatnya Allah, atau mungkin wujud Allah yang bersifat hakikat ilmunya itu adalah wujud Allah dalam bentuk lainnya ya, artinya sesuatu yang bersifat spiritual, bukan bendanya. Jadi kita harus bisa memahami mana yang madatul ilmi, mana yang sirrul ilmi. Yang disebut dengan ilmu yang sesungguhnya namanya sirrul ilmi, hakikat ilmu, rahasianya ilmu. Seperti halnya makanan itu, ilmu itu juga makanan bagi rohani. Tapi makanan itu ada 2 komposisi. Ada fisik makanan, ada esensi makanan. Esensi makanan itu namanya gizinya itu, nutrisinya itu. Nasi, ketela, jagung, kentang, itu wadahnya karbohidrat. Yang dibutuhkan orang karbohidratnya itu, bukan nasinya, bukan jenangnya, bukan itu, semuanya wadahnya karbohidrat. Agar memberi spirit, semangat orang untuk memakannya, karena dengan makan itu orang akan bisa melangsungkan kehidupannya, punya energi. Maka Allah dengan rahmatnya membuat macam-macam jenis wadahnya karbohidrat agar merangsang orang untuk mau makan. Begitu pula ilmu. Ilmu itu juga begitu, hakikatnya adalah sirinya ilmu itu.
yaitu cahaya ruhani, yang dengan itu dia akan tahu Allah, tahu dirinya. Ma'rifatun nafsi wa ma'rifatur rabbi. Sehingga itu namanya hidayah. Ilmu ada matematika, ada ilmu biologi, ada ilmu agama, ada ilmu fikih, semuanya itu hanyalah wadah seperti makanan tadi. Ada jenis makanan-makanan untuk yang mengandung karbohidrat, ada yang mengandung lemak, ada yang mengandung kalori, ada yang ada yang mengandung wujud-wujud makanan itu, ada yang vitamin, ada semua jenis wadahnya vitamin itu ragamnya banyak, ada jeruk, ada pepaya, ada ini, ada macam. Ilmu juga gitu, ilmu arut, ilmu qawafi, ilmu matematika, ilmu macam-macam. Kalau yang tadi makanan itu makanan fisik, kalau ilmu makanan ruhani. Semua esensinya itu dari Allah melalui Nabi Muhammad, kemudian melalui. Ada yang berceceran sih di luar-luaran yang bisa dikumpulkan sendiri oleh orang-orang yang sudah dewasa, bisa meramu sendiri ilmu dari alam. Namanya para peneliti, namanya para hakim, hukama, namanya kalau di bidang fikih namanya mujtahid. Nah, tapi itu teks juga mujtahid, di dalam konteks itu juga mujtahid yang sesungguhnya yang orang yang sudah arif billah itu, sehingga bisa meramu, membaca, meramu dari alam, fenomena alam, kemudian disusun menjadi sebuah ilmu tersendiri. Orang-orang yang sudah seperti itu, orang yang sudah membacanya bukan dengan membaca tulisan lagi, membacanya bukan dengan mata lagi, membacanya dengan hati, dan yang dibaca bukan tulisan lagi tapi alam semesta. Menjadi ilmu juga. Fenomena melihat apa saja menjadi ilmu. Sampai Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Orang-orang yang ulul albab mesti sudah bisa merangkai ilmu sendiri tanpa harus membaca. Yang kebanyakan orang ya membaca namanya, sehingga namanya masih taklid. Ulama-ulama pada umumnya ya karena membaca saja katanya. Tapi orang-orang tertentu yang sudah ma'rifat billah, ma'rifatun nafsi, maka dia bisa meramu ilmu itu karena dari fenomena alam-alam semesta atau dari ayat-ayat Allah yang bersifat kauniyah atau insaniyah. Sehingga orang yang memuliakan orang alim sama dengan memuliakan Nabi sama dengan memuliakan Allah. Waman akramallah faqad waman lan sapa wonge akramallah kang mulyakne ing Allah fama'wahu mongko panggonan balike wong mau apa al jannatu swarga. Orang yang sudah bisa memuliakan Allah, maka kembalinya mereka nanti di tempat, di taman surgawi, taman yang indah. Itu karena dia betul-betul sudah selaras dengan Allah, selaras dengan kebajikan. Nah ini sehingga ada runtutannya. Siapa yang memuliakan, inilah keutamaannya orang yang alim, karena dia mengalir di dalam dirinya mulai dari otak, hati, dan badannya adalah ilmu yang merupakan esensi daripada sifat wajibnya Allah, atau yaitu asmaul husnanya Allah, alim. Waqala sallallahu alaihi wasallam naumul alimi afdalu min ibadatil jahili. Naumul alimi utawi turune wong alim iku afdalu luweh utama min ibadatil jahili tinimbangane sangka ibadahe wong sing bodho. Orang yang alim itu tidur pun itu bernilai, tidur pun itu bisa tetap aktif sehingga melebihi keutamaannya daripada ibadahnya orang yang bodoh. Orang yang bodoh mungkin ibadah malah salah, tetapi kalau orang yang alim tidurnya pun itu benar menjadi ibadah. Tidur selalu zikrullah, tidur selalu mengaturan itu, sehingga di dalam tidurnya tetap ada denyut ibadahnya.
dia tetap beribadah pada Allah, sehingga nilainya lebih utama daripada ibadahnya orang jahil yang kemungkinan ghaflah atau kemungkinan salah. Okay. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama baban minal ilmi ya'malu bihi aw lam ya'mal bihi kana afdhala min ayyusalliya alfa raka'atin tatawwuan. Man sapa wonge ta'allama kang belajar baban ing sak bab minal ilmi saking ilmu, ya'malu bihi, ya'malu nglakoni sapa man bihi kelawan ilmu mau, awalam ya'mal utawa orang nglakoni bihi kelawan ilmu mau, kana ana apa belajar mau iku afdhala luweh utama min ayyusalliya tinimbangane saking yen to salat sapa wong alfa rakaatin ing 1000 rakaat tatawuan kelawan salat sunnah. Jadi hale salat sunnah itu maksudnya bahwa bukan salat wajib maksudnya. Jadi belajar satu bab dari ilmu, baik untuk langsung diamalkan maupun tidak diamalkan, itu adalah lebih utama daripada sholat sunat 1000 rakaat. Jadi karena sholat sunat itu berarti ibadah, kalau kalau mencari ilmu atau belajar itu berarti adalah mengumpulkan tadi inti-inti sirrullah, tadi inti-inti ilmunya Allah. Dan begitu pula karena dengan ilmu itu nanti akan bisa merubah akhlak, merubah karakter seseorang. Tapi kalau ibadah itu cenderung untuk investasi, bahasanya investasi aktif, ibadah tetap gitu. Tapi kalau itu investasi passive income dengan belajar itu, sehingga nilainya luar biasa, lebih utama daripada ibadah atau belajar. Ahlinya pun begitu. Sinyal yang diperoleh dari belajar itu adalah sinar ilmu, sedangkan cahaya yang diperoleh dengan ibadah itu cahaya ibadah. Cahaya ibadah dengan cahaya ilmu. Cahaya itu kalau di dalam dunia sekarang disebut sinyal. Sinyalnya orang ibadah dengan sinyalnya orang berilmu itu bedanya seperti yang di awal disebutkan, seperti cahayanya bulan dengan cahayanya bintang-bintang. Cahaya ilmu seperti bulan purnama, kalau cahaya ibadah itu seperti cahayanya bintang. Tapi sama-sama bercahaya, hanya beda frekuensi apa-apanya itu. Nah, itu lebih kuat jauh cahayanya ilmu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man zaro aliman faka'annama zaroni, wa man sofaha aliman faka'annama sofahani, wa man jalasa aliman faka'annama jalasani fid dunya, wa man jalasani fid dunya ajlastuhu ma'i yaumal qiyamah. Ya, hadis terakhir. Man zaro, man sapa wonge zaro kang ngunjungi atau ziarah aliman ing wong alim, faka'annama moko kaya-kaya wong mau iku zaroni wis ziarahi atau mengunjungi ing ingsun. Orang menziarahi orang alim juga seolah-olah sama dengan menziarahi Nabi, karena hakikatnya di dalamnya sama, yaitu sama-sama ilmu. Nabi itu isinya ilmu, semua nabi. Hanya nabi yang pada zaman kita, nabi yang menjadi matahari kita khususnya, itu adalah nabi kita Muhammad SAW. Maka dialah sumber gardu induk pertama dari ilmunya Allah, ya Kanjeng Nabi. Kemudian pintunya dari Kanjeng Nabi itu adalah sahabat Ali bin Abi Thalib, katanya gitu, dan yang lainnya seperti itu. Secara umum seperti itu. Sehingga menziarahi orang yang alim beneran tadi, maka seolah-olah seperti menziarahi Nabi. Wa man sofaha aliman, wa man lan sapa wong sofaha kang menjabat tangan, salaman aliman ing wong alim, faka'annama moko kaya-kaya wong mau iku sofahani
menjabat utawa nyalami ing ingsun. Bersalaman dengan beliau juga sama seperti dengan Nabi Muhammad. Karena apa? Di dalam dirinya tadi sudah saya sampaikan bahwa yang disebut alim di sini ilmunya sudah menjadi seni, menjadi bagian dari dirinya, dari akhlaknya, dari ini, sehingga aura atau sinyal dan sinarnya itu sudah melampaui di seluruh tangan-tangannya ini. Dan sehingga seperti berjabatan juga dengan Nabi Muhammad. Waman jalasa aliman, waman lan sapa wonge jalasa kang lungguh-lungguh utawa sowan lah, sowan duduk-duduk bersama aliman ing wong kang alim, nglungguhne ing wong alim atau lelungguhan karo wong alim. Pakaan nama jalasani, mongko kaya-kaya wong mau iku jalasani nglungguhake ing ingsun fid dunya ing dalem dunya. Waman lan sapa wonge jalasani kang nglungguhake ingsun fid dunya ing donya, ajelas tuhu bakal nglungguhake ingsun ing wong mau mai sartane ingsun yaumal kiamat ing dalem dina kiamat. Orang yang mengharap hadir atau menjadikan hadirnya orang alim di majelisnya dia atau nglungguhake, memberikan tempat pinaraknya orang yang alim atau memberi tempat kedudukannya di dalam dirinya padha karo kehadiran Kanjeng Nabi Muhammad. Karena tadi fungsinya atau status dan fungsinya siapa namanya orang alim itu sama dengan status dan fungsinya Nabi. Sehingga karena Nabi itu ada dua posisi nggih. Jadi Nabi itu, Nabi kita Nabi Muhammad itu bukan hanya Nabi tapi Rasul juga. Di Nabi ada yang Rasul, ada yang tidak. Yang Rasul ini yang aktif mengajar masyarakat, yang aktif berdakwah, yang aktif mengembangkan ilmu, itu namanya Rasul. Kalau Nabi saja itu adalah Nabi yang hanya menjadi servernya ilmunya Gusti Allah. Itu. Nah, kalau ada orang tanya diberitahu, tapi dia tidak aktif men-share ilmunya. Sama juga, sehingga di sini ada orang alim itu, ada yang alim saja, ada yang menjadi pejabat, ada yang menjadi berdakwah, menjadi dai, menjadi zu'ama, pemimpin dan sebagainya. Jadi ini fungsi-fungsi yang sama ini yang dikatakan ini tadi baru fungsi alim sebagai warasatul anbiya. Tapi ada lagi yang lebih utama lagi, orang alim yang mau ngajar, itu berarti adalah sama dengan Rasul, yang mau menjadi pemimpin. Nah, itu berarti berarti adalah orang yang fungsinya bukan hanya Nabi tapi fungsi Rasul. Jadi kerasulannya ini. Sehingga sangat bagus kita cermati bahwa man zaro aliman faka'annama zaroni, wa man sofaha aliman faka'annama sofahani, wa man jalasa aliman faka'annama jalasani fid dunya, wa man jalasani fid dunya lan sapa wonge nglungguhake ing ingsun fid dunya ing dunya ini ajelas tuhu mongko pas mesti nglungguhake ingsun hu ing wong mau mai sartane ingsun yaumal kiamati di hari kiamat. Siapa yang memberi kesempatan atau memberi penghormatan mendudukkan seorang alim di sana nanti di akhirat, di hari kiamat, di hari akhirat dia nanti seperti mendapatkan fasilitas dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang tempatnya tentu di surga. Demikian para pemirsa di online NU online yang saya hormati, bab 1 Fadilatil Ilmi wal Ulama. Mudah-mudahan bermanfaat dan berkah untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.